Sebelumnya marilah kita bersama-sama beranjali penghormatan kepada Yang Arya Mula Carya, Yuan Shen Mahaguru, pada Guru Silsila Chen Fozhong, kepada Buddha Baisaja Guru, kepada Dewi Tara peredam wabah, kepada para Buddha Bodhisattva Dharmapala yang berada di altar. Om Guru Lian Shen Siti Hom. Lianji Fashi, para Zhujiao, para Jiangshi Zhujiao, Sisyong Sijie yang mengikuti live streaming ini, selamat malam semuanya. Hai Jiang Zhongwen de 可爱的莲基法师注意讲师，注意助教，师兄师姐在看我们直播的全部晚上好，阿弥陀佛。现在都要讲2个语言ya. Jadi sangat gembira hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama lagi mengadakan, kali ini adalah sadhana idam Buddha Baisaja Guru ya. Jadi kita telah melakukan istilahnya 8 idam itu kita akan berurut, dan nanti minggu hari Jumat kita akan melakukan sadhana Vajrasattva. Jadi nanti sesudah itu kita akan kembali lagi ke mulai lagi dari Amitabha Buddha. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa membantu kita semua agar kita lebih jelas bisa mengetahui 8 idam itu bagaimana cara bersadananya. Untuk sadhana pada malam hari ini, yaitu idam dengan Buddha Baisaja Guru, kita selalu ingat bahwa kalau dalam satu sadhana dari nomor 1 sampai nomor 7, yaitu mulai dari nyanyi pendupaan sampai dengan kita membacakan Wang Shen Zhou, ya, itu adalah tetap tidak ada berubah. Yang selalu berubah adalah yang di inti sadananya. Dan di pos, yaitu yang sesudah membaca 8 idam itu semua tidak ada beda. Jadi intinya aja yang berbeda. Dan pada setiap sadana, intinya itu yang harus kita ingat adalah 3 tahap visualisasi. Yaitu tahap pertama, tahap memvisualisasikan cakra candra. Kedua, yaitu lingkaran bulan yang berwarna biru. Yang kedua adalah bijaksaranya apa. Misalnya untuk hari ini Baisaja Guru, Buddha Baisaja Guru bijaksaranya sebenarnya ada 2. Satu adalah Hom, satu lagi adalah Bai. Bai adalah Bai. Jadi yang sering kita pakai adalah Hom yang berwarna biru. Jika Anda mengetahui Bai, bagaimana tulisannya, sepertinya saya pernah lihat yang seperti ada tari-tarian deh. Kayaknya lebih banyak gini-gininya. Itu juga boleh. Mahaguru mengatakan ada 2 bijaksaranya ya. Jadi cakra candra yang pertama, yang kedua bijaksara, kemudian bijaksaranya berputar searah jarum jam. Ini contoh. Ini adalah lingkaran bulannya, ini bijaksaranya, home-nya. Jadi dia berputarnya begini. Berputar begini menjadi cahaya biru, dan di dalam cahaya biru muncul keluarlah idamnya, yaitu Baisaja Guru ya. Jadi ini namanya 3 tahap visualisasi. Umumnya demikian, ada beberapa yang istimewa tidak, tapi selalu ada dijelaskan. Mahaguru kita luar biasa, mengajarkan kita banyak sekali sadhana, tapi umumnya adalah 3 tahap. Misalnya contoh adalah kita lagi melaksanakan sadhana Amitabha Buddha. Sama aja visualisasikan lingkaran bulan. Kemudian yang keluar bukan Hom, karena bijaksara dari Amitabha Buddha adalah Xie. Xie warna apa? Warna merah. Jadi ini contoh lingkaran bulannya. Xie-nya ada di sini, warna merah, berputar dia. Searah jarum jam. Begini dia. Berputar jadi cahaya merah, kemudian dari tengah-tengah cahaya merah itu keluar Amitabha Buddha ya. Jadi ini namanya Santuan Fasen atau 3 tahap visualisasi. Kita harus tahu, setiap tantrika harus tahu demikian ya. Jadi kalau enggak ditanya muncul dari mana, karena dalam tantrayana diajarkan semua idam muncul dari bijaksara ya. Ingat ya, jadi untuk hari ini adalah Hom, kemudian keluar Buddha Baisaja Guru atau Yao Shi Fo atau Yao Shi
Julai Fo atau Yao Si Liu Li Guang Ru Lai itu semua adalah sama, sebutannya adalah sama. Dan Mahaguru pernah berkata sebenarnya ini juga sama dengan Pancadayani Buddha yang berada di sebelah timur atau yang sering kita sebut apa? Yanji Fase Abi Aksobaya. Nah, itu adalah sama dengan Yao Shi Fo. Nah, kalau saya mengenai kata-kata ini harus tanya sama Yanji Fase. Beliau dulu seorang guru, dia lebih tahu. Jadi untung duduk di samping saya tinggal tanya aja ya. Jadi Dongfang Yao Si Liu Li Guang Ru Lai dengan Pancadayani Buddha yang di sebelah timur yaitu Acu Fo ya, Acu Fo. Apa sekali lagi? Aksobaya. Nah, itu adalah sama. Ya, sesudah keluar seluruh warna tubuhnya adalah warna biru, biru semua. Dengan memegang tangan kiri memegang patra, tangan kanannya memegang bunga ataupun yang berupa obat. Ya, dengan begini ada bunga atau obatan di tangan sebelah kanannya, kiri memegang patra. Dan yang memegang patra selalu kita visualisasikan di dalam patra itu berisi air amerta yang untuk menyembuhkan. Anda visualisasikan amerta itu turun dari angkasa masuk ke tubuh Anda. Jadi tubuh Anda mana yang sakit, visualisasikan keluar hawa gelap semua. Sehingga tubuh Anda menjadi bersih, penyakit itu semua keluar dari tubuh Anda. Anda boleh lagi bervisualisasi bunga ataupun obat yang dipegang oleh Buddha Baisaja Guru mengeluarkan cahaya biru. Masuk dari angkasa, masuk ke seluruh tubuh Anda. Ini juga boleh. Ya, jadi ini selalu saya ingatkan Tantrayana itu semua sadananya adalah hidup. Maksudnya bukannya tok-tok begini, tidak. Kita boleh hidupkan dengan berbagai cara. Karena Tantrayana luar biasa dan Tantrayana mempergunakan warna kadang-kadang ya. Banyak mempergunakan warna sebagai suatu visualisasi. Untuk Baisaja Guru untuk penyembuhan, warnanya adalah biru. Jadi Anda boleh visualisasikan dari bunga itu adalah biru. Kemudian dari air amerta itu adalah warna putih masuk ke tubuh kamu. Boleh saja. Ya, sesudah itu tubuh Anda menjadi bersih, transparan, bagaikan rajwardi ataupun kristal. Kemudian Anda boleh visualisasikan lagi bahwa Baisaja Guru itu dari angkasa datang duduk di atas kepala. Nah, saat ini saya jelaskan dulu. Banyak yang bertanya, Sangsi kalau sudah duduk di atas kepala yang di angkasa masih ada enggak? Tetap masih ada. Karena Buddha itu bisa menjelma menjadi banyak. Kenapa saya bilang masih ada? Nanti saya jelaskan. Duduk di atas kepala, kembali lagi kita visualisasikan dari ulu hati. Terdapat 8 kelopak bunga teratai membuka. Dan terdapat lingkaran bulan yang tidur. Di dalamnya terdapat bijaksara apa? Hom yang berwarna biru sesuai dengan bijaksara idam tersebut. Dan dari ulu hati memancar ke atas, mengundang idam di atas kepala ini turun ke ulu hati kita. Dan idam di atas kepala ini berubah menjadi warna biru, bintik biru, cahaya biru kecil. Dan dengan cahaya biru Anda visualisasikan dari ulu hati memancar. Sehingga titik biru itu masuk dari ubun-ubun kepala. Lalu tiba di ulu hati, duduk di atas teratai. Kemudian cahaya biru tersebut berubah menjadi Baisaja Guru. Kemudian Baisaja Guru membesar. Dan Anda dalam sekejap berubah menjadi Baisaja Guru. Dan pada saat itu Anda harus visualisasikan lagi bahwa Baisaja Guru yang berada di angkasa dengan Baisaja Guru yang telah Anda jelmakan, yang Anda telah menjelma menjadi Baisaja Guru, saling mengeluarkan cahaya biru. Cahaya biru atau cahaya putih juga boleh. Cahaya biru dari angkasa dan badan kamu atau Anda yang telah menjadi Buddha Baisaja Guru mengeluarkan cahaya biru juga. Biru dengan biru ketemu di tengah-tengah angkasa kemudian melebar menjadi cahaya biru yang gemerlapan menutupin Anda semua. Istilahnya melindungi Anda, menutupin Anda di dalam sadana ini. Jadi Anda bersadana. Nah, sadana intinya Anda berada di dalam cahaya biru. Itu ada istilahnya
Ziguang dan Muguang. Maksudnya cahaya induk dan cahaya anak. Cahaya induk itu maksudnya cahaya dari angkasa, yaitu idam angkasa. Dan cahaya anak, yaitu cahaya yang berasal dari diri Anda yang telah menjadi idam. Ya, jadi dalam setiap sadhana boleh Anda tambahkan visualisasi demikian. Dengan demikian Anda akan bersadana di dalam cahaya yang terang benderang. Ya, mengerti? Jika nggak mengerti boleh tanyakan ya, nanti akan saya jawab. Jadi setiap idam itu demikian kita bersadananya. Jadi bukan langsung siap, bukan begitu, ada tahap-tahapannya. Ya, kita harus ingat, dan yang harus kita tahu lagi bahwa setiap idam itu memegang alat ritual apa, misalnya untuk baik saja guru, patra, dan bunga atau obat-obatan. Nah, jika Amitabha Buddha boleh patra atau bunga teratai. Nah, contoh jika Padma Kumara memegang ada apa alat ritualnya? Bunga teratai warna putih. Nah, karena dia ada Padma Kumara putih. Tapi jika Anda mau visualisasikan jadi merah boleh enggak? Boleh. Dalam Tantrayana putih melambangkan menolak bala. Jadi pada saat merah dia akan memancarkan cahaya merah. Cahaya merah adalah cahaya kesejahteraan. Cahaya yang sesudah pancarkan ke tubuh Anda, semua orang melihat Anda akan berjatuhan semua. Istilahnya cahaya cinta kasih. Ya kan? Jika cahaya merah banyak masuk ke tubuh Anda dan tubuh Anda memancarkan cahaya merah, semua orang yang melihat semua senang banget loh istilahnya. Ya, jadi jika Anda memohon rezeki, Anda boleh visualisasikan Padma Kumara memegang, ini contoh ya, Padmanya itu warna kuning dan mengeluarkan cahaya kuning ke kamu. Cahaya kuning melambangkan rezeki. Ya, jadi di dalam Tantrayana cahaya dipakai untuk visualisasi. Jadi semua ada gunanya. Ya, semua ada gunanya. Dan minggu depan kita ada satu kejutan juga untuk kalian. Kita akan mengundang seorang acarya dari Kanada. Siapa nanti aja kalian lihat. Dan beliau akan menjelaskan, yaitu sesuai dengan Mahaguru yang baru-baru ini mengabarkan. Ya, tadi ada ya, kamu ada sempat putar ya sebelum mulai, yaitu mengarungi Samudra Samsara. Ini bukunya. Jadi nanti Selasa depan acarya dari Kanada itu akan membantu kita menceritakan bagaimana kita membimbing orang pada saat orang mencapai, pada saat orang itu meninggal atau sebelum meninggal pada saat di alam bardo, bagaimana kita membimbingnya. Ya, jadi baru-baru ini ada yang bertanya kepada Mahaguru, bagaimana istilahnya pada saat meninggal kita siupowa, misalnya untuk biar kita punya kesadaran keluar dari kepala ini, bagaimana cara-caranya itu. Saya kira itu memang ada sadananya. Tapi yang paling penting kita mengerti dulu alam bardo itu apa. Kemudian apa yang akan terjadi jika pada saat kita meninggal. Ya, bukannya meninggal kita sudah tidak ada apa-apa lagi. Tidak. Kita ada kesadaran. Kesadaran itu bagaimana? Apa yang akan terjadi? Itu semua ada di buku ini. Yaitu mengarungi samudra samsara. Sekali lagi, begini. Nah, dan bagi Anda yang jika belum mempunyai buku ini masih ada ya di Budaya Daden. Nah, kemudian jika Anda ingin membaca lewat website, jangan lupa langsung ke TB Poye, yaitu www.tbpoye.org/ind. Nah, yang bahasa Indonesia, satu buku lengkap ada di TB Poye. Ya, cari aja mengarungi samudra samsara, lengkap semua. Tapi jika Anda yang ingin koleksi, Anda boleh hubungi PT Budaya Daden. Ya, atau kalau enggak itu di apa sih? Di toko buku apa? Masih ada itu? Hah? Gramedia belum buka. Mall belum mungkin ya. Satu lagi yang Tokopedia ada. Atau mengunjungi Tokopedia ada buku ini.
Aku yang dia itu saya sih pening banget ya. Terus terang saya gaptek ya. Saya gaptek, tapi yang lainnya si Hendrik tidak gaptek, dia jagoannya. Saya gaptek. Kalian sudah pernah lihat wajahnya Hendrik belum? Ayo sini, tampil di sini sebentar. Perlihatkan wajahmu. Inilah Hendrik kita. Dang, 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 dang. Ayo di sini tampil sebentar. Kasih lihat dulu. Inilah Hendrik yang ganteng. Tidak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Inilah Hendrik Jiang Si yang ganteng, tapi sudah berkeluarga. Sie. Selama ini karena adanya Hendrik Jiang Si, dan ini ada lagi Amin Jiang Si. Amin, kamu juga tampil. Ayo tunjukkan dulu wajahmu. Ini Amin Jiang Si. Ya, ini Amin Jiang Si, Amitofo. Jadi ada mereka berdua, istilah membantu kita banyak. Sebenarnya ada lagi itu Asun Cuciao, ada Ngafit Cuciao, ya. Tapi yang membuat ini semua itu Hendrik Jiang Si, karena Hendrik Jiang Si lebih muda, ya, lebih muda dia istilahnya, dengan yang begituan dia lebih mahir. Kalau kita orang tua, aduh, pening banget saya. Lianqi fase kamu bisa nggak? Lianqi fase lebih parah lagi ya, handphone aja nggak ada dia. Tapi bukan parah sih, mungkin dia lebih pintar. Tanpa ada handphone tidak ada gangguan dia, ya kan? Kalau kita, aduh, pening banget ya. Jadi jangan lupa ini bukunya. Jadi Mahaguru bilang setiap umat Chen Fo Zhong kita harus membaca buku ini, mengertilah buku ini, karena ini akan membantu, bukannya membantu orang lain aja, membantu diri Anda sendiri. Pada saat Anda meninggalkan dunia ini, apa yang akan terjadi dan apa yang akan Anda lakukan, semua ada di buku ini. Ya, jadi bacalah buku ini. Jika memang belum ada atau Anda memang ingin langsung membacanya, masuk langsung ke www.tbpoyet.org/ind. Yaitu TB Poyet sudah ada buku ini, lengkap satu buku ada di TB Poyet. Baca dan tahu dulu. Saya harap kita baca ya. Nanti minggu depan ketika Acarya dari Kanada itu menjelaskan, kalian boleh tanya. Jadi kalian bisa lebih jelas. Mungkin pada saat Acarya itu akan memberikan keterangan tentang 8 jam kemuliaan, kita mungkin akan praktek. Nanti suruh Hendrik yang jadi apanya, jadi mayatnya. Atau jadi apanya gitu di depan ya. Tapi Hendrik lu berat banget, kita mau pakai meja, pilih yang agak kurus deh. Asun atau Ngafit juga nggak boleh, berat dia Ngafit. Asun aja deh ya. Jadi baca dulu ini. Ini bukunya ini sangat penting sekali ya. Saya tidak cerita mungkin Jumat deh, nanti saya sharing sedikit-sedikit, tapi Selasa depan itulah waktunya tampil Acarya dan akan lebih jelas menjelaskan ini semua. Kita siap-siap juga cari pertanyaan ataupun di mana yang tidak mengerti, tanyakan kepada beliau ya. Dan juga Jumat depan Vihara Satya Buddha Purnama, walaupun kita belum keluarkan posternya, tapi kita akan mengadakan satu upacara Homa api, yaitu Ganesha. Ganesha atau Huanxi Tianwang Hong Cai Shen. Huanxi, sangat gembira, tertawa terus, yaitu adalah Ganesha. Dan itu hari Jumat, yaitu tanggal 12. Besok mulai kita akan memperlihatkan posternya. Sekarang udah ada posternya, belum kamu tampilkan. Ya nanti ada, yaitu kita akan, posternya sudah siap. Ya, saya harap Anda semua boleh ikut di dalam upacara ini. Nanti kita akan buat seperti yang terdahulu. Kalian boleh daftar, mau apa aja boleh, sukarela atau lu mau jadi Gong De Zhu juga boleh, ya semua boleh. Karena saya kira selama 2-3 bulan ini kita semua berada di rumah aja. Saya udah 3 bulan tidak keluar dari vihara. Saya jadi apa? Putih banget. Kemudian apalagi gemuk. Semua mengantar makanan ke sini. Yang diantar makanannya harus kita makan. Kalau yang di sebelah saya ini sih tak usah dibilang lagi. Lianqi Fase lebih gemuk dari saya, tapi saya sekarang lagi mengejar. Karena banyak sekali makanan, jadi gemuk, putih. Jadi saya kira semua udah pada di rumah, dan bulan Juni mungkin kita sudah mulai boleh keluar. Walaupun dengan peraturan-peraturan tertentu, dengan masker, harus cuci tangan, segala macam, nggak apa-apa. Jadi kita mohon, saat itu saya kira kita mohon, mudah-mudahan kita semua diberkatin, diberi rezeki, sehingga kehidupan kita bisa berjalan normal kembali. Ya, jadi jangan lupa
hari Jumat depan ada satu upacara Homa Api Ganesha. Ya, pada Sabtu atau Minggu ya kali ini Mahaguru ada menjelaskan. Jadi ada yang bertanya bahwa pada saat kita bersadana, kita membacakan Om Purilancri, kita boleh visualisasikan idam yang lain enggak? Karena Om Purilancri adalah mantra daripada Vajrapani atau Cingkang So. Mahaguru berkata, dulu Mahaguru pernah berkata itu boleh, yaitu dengan Wito atau Cielan. Saya kira Mahaguru kita luar biasa. Mungkin saat itu dulu kalau dibilang Vajrapani pada bingung. Gimana ya bentuk Vajrapani? Tapi kalau dibilang Cielan Zunzi, Wito Zunzi, siapa yang tidak kenal? Ya mungkin Kuan Gong, siapa yang tidak kenal? Apalagi Skanda. Skanda, Wito, siapa yang tidak kenal? Tapi karena sekarang Mahaguru bilang harus, karena sebenarnya Tantrayana mengatakan setiap tantrika di belakangnya selalu ada satu Vajrapani. Karena dalam Tantrayana ada tiga bodhisattva yang paling dijunjung tinggi dan bisa melambangkan masing-masing sifat daripada yang diajarkan di dalam Buddha Dharma. Yaitu sifat welas asih, yaitu Kuan Yin Pusa, Avalokitesvara Bodhisattva. Prasna atau kebijaksanaan, yaitu Manjusri Bodhisattva. Yang ketiga adalah power atau kekuatan, yaitu Vajrapani atau Cingkang So Pusa. Ya, jadi yang kalian harus mungkin udah Mahaguru berkata demikian, kita mulai sekarang jadi harus visualisasikan Vajrapani. Bentuk Vajrapani itu bagaimana? Banyak yang tidak tahu. Itu kameranya bisa gerakkan nggak? Tolong gerakkan ke sana, tunjukkan dulu. Vajrapani, ini saya tunjukkan, itu bentuk itu warna tubuhnya, kalau yang ada warna adalah warna biru. Tunjukkan itu yang tengah, ayo Fit tunjukkan. Yang tengah, yang Tiong Cekai. Adalah warna biru dengan tangan kanan memegang Vajra Dorje. Tangan kirinya memegang tali. Kemudian dengan sikap kaki sebelah kanan ditekukkan, kaki sebelah kiri diluruskan. Itu adalah satu postur tubuh demikian. Ya, sudah itu bisa langsung. Orang itu sudah bisa lihat. Itu karena kita yang dari tembaga, jadi tidak ada warna. Tapi kalau dari tembaga, bukan dari tembaga, biasanya mereka memberikan warna tubuhnya adalah warna biru. Dan mudranya, selain mudra, pada saat kita bervisualisasi mudranya adalah dengan mudra Vajra ini. Nah, tapi mudranya, kata Mahaguru, biasanya seperti Yao Tzu Ching Mu, tapi jari terakhirnya itu diluruskan. Yao Tzu Ching Mu mudranya kan demikian. Ya, tapi ini jari terakhirnya itu dikeluarkan. Jadi hanya jari manis saja ditekukkan dan jari telunjuk dibuka. Ini adalah mudranya. Dan mudranya ini sama dengan mudranya apa? Wuxian Pusa, Samanta Badra. Itu sama dengan Vajra Sattva ataupun sama dengan Cingkang So Pusa, mudranya adalah sama. Karena di dalam Buddha Dharma atau agama Buddha ada dikatakan bahwa Wuxian Pusa itu adalah Vajra Sattva atau Cingkang Sattva itu adalah sama. Nah, di dalam Mahayana mungkin yang sering Anda lihat adalah kalau Samanta Badra itu adalah yang duduk di atas gajah berwarna putih. Dan di China sana istilahnya tempat yang paling agung ya daripada Samanta Badra ini adalah Emeisan. Ya, duduk di atas gajah. Kemudian pusaknya itu atau bodhisatwanya itu dengan biasanya memegang rui. Ya, satu macam apanya itu alat ritualnya rui. Dan yang saya kebetulan ini saya ingatkan kembali. Ingat, Wuxian Pusa dengan Wuxian Wang Julai itu lain. Wuxian Wang Julai itu adalah Ata Emafo. Ya kan? Adi Buddha. Sedangkan Wuxian Pusa itu adalah Samanta Badra Bodhisattva.
Ya, saya ingatkan aja. Soalnya saya ada melihat orang menerjemahkan dulu ya, mungkin karena tidak jelas itu bahwa Puxian Pusa itu Buya Puxian Pusa jadi Adi Buddha. Nah, ya, jadi jadi Puxian Wang Dulai. Mereka selalu kacaukan, kita jangan. Ya, kalau sudah tahu, kita harus ingat itu ya. Pertanyaan ada? Yang kemarin ya. Oh, saya kasih tahu dulu. Mudra kepak itu karena di dalam atau yang kamu baca itu kalau nggak salah si Elo yang nanya ya. Itu kepak itu maksudnya boleh begini atau begini. Jadi kepak itu maksudnya kepak di luar atau kepak di dalam. Ya, boleh begini atau begini. Ini istilahnya kepak. Saya cari sampai saya tanya. Gimana sih kepak? Saya tanya kemana-mana. Akhirnya tahu deh. Tapi itu sebenarnya Mahaguru cuma menjelaskan bahwa tidak ada khusus bilang-bilang apa. Jadi istilahnya mudra kepak itu ya boleh kepak di dalam atau kepak di luar. Ya, oke. Ada lagi satu pertanyaan. Apa beda apa ya? Ini mungkin yang kemarin itu ada Jensen Leono. Amitofo Sangse saya Jason. Ya. Mohon dijelaskan sedikit apa keunikan keunggulan Tantrayana dengan Buddhis Theravada atau agama lain. Oke. Saya yang sekarang ceritakan adalah keunikan. Saya tidak mau bandingkan bilang keunggulan. Kalau bilang lebih unggul berarti terakhirnya kita apa? Akan timbul sifat sombong. Saya punya lebih hebat dari orang lain. Lihat, saya bisa begini, saya bisa begini. Jadi ya Mahaguru mengajarkan, saya sangat terima kasih kepada Mahaguru kita. Karena mengajarkan ya bahwa kita selalu harus mempunyai hati yang istilahnya pingten, sama rata. Jadi jangan menganggap kamu lebih hebat dari orang lain. Tapi kalau keunikannya boleh nanti saya jelaskan. Theravada, ada kebaikan dari Theravada. Kehebatan dari Theravada tentu ada. Mahayana, ada kehebatan dari Mahayana. Tantrayana, ada kehebatan dari Tantrayana. Semua sama, tinggal kamu lebih berjodoh kemana. Walaupun saya pernah bilang bahwa Tantrayana itu, karena dengan bervisualisasi, sehingga kita akan lebih cepat. Tapi lebih cepat apakah orang lebih cocok? Belum tentu. Saya kalau ibaratkan kamu jalan di tol, atau jalan kecil yang lain. Ada yang lebih senang jalan kecil, ya jalan walaupun berkelok-kelok tapi dia lebih senang, dia merasa nyaman. Tapi di tol pun kadang-kadang kalau pas lagi ada sesuatu juga macet. Betul nggak? Ya, jadi ini tidak ada yang mana lebih unggul. Semua ada keunggulan masing-masing. Jadi kita pilih aja kamu senangnya yang mana. Ini contoh aja, saya contoh lagi. Jika misalnya di Mahayana ada yang selalu menganggap saya vegetarian, saya lebih hebat daripada yang tidak vegetarian, maka akan timbul sifat sombong. Saya bisa, mereka nggak bisa, mereka lebih tidak bisa, mereka itu pasti lebih jauh di bawah saya. Betul nggak akan timbul sikap sombong. Jadi dalam hati kita itu selalu harus menganggap semua mempunyai kelebihan masing-masing. Ya kan? Nah, kalau ceritakan keunikan, tentu saya boleh sharing dengan Anda. Tantrayana itu unik. Kenapa? Karena Tantrayana itu dengan visualisasi. Saya kira itu adalah satu keunikan. Dengan satu apel kita boleh visualisasikan persembahan itu menjadi banyak. Ya kan? Menjadi sangat banyak sekali, penuhi angkasa. Pernah ada yang tanya kepada saya, apakah itu bukan satu kebohongan? Saya kira bukan. Saya tanyakan kembali bahwa Buddha Bodhisattva makan enggak? Beliau-beliau itu makan, perlu makan enggak? Tidak. Yang kita lakukan adalah apa? Melatih diri ini. Jadi dengan melatih visualisasi Anda, sehingga Anda lain kali bisa bervisualisasi dengan baik. Karena dalam agama Buddha diajarkan bahwa dengan berpikir saja sudah ada karmanya. Kan dulu saya sudah pernah bilang ya, misalnya bayang main game itu, ayo bunuh, sepak, ayo tembak. Itu tidak itu akan menimbulkan satu karma warana.
Ya kan? Dulu pernah saya sudah sharing mengenai bahwa ada biksu yang pada saat musim panas melihat orang ada jualan semangka, kemudian dia pindah patra, ayo coba kasih enggak, cuma akhirnya penjual itu kasihkan si A, tidak kasihkan si B. Kenapa? Mereka dua sudah pulang bertanya kepada Sakyamuni Buddha. Sakyamuni Buddha menjawab, karena satu kehidupan yang jual semangka dengan kedua biksu ada di satu tempat. Yang jual semangka ini adalah terkena hukuman penggal kepala. Pada saat diiring ke tempat pemenggalan, pas kedua biksu itu ada di tempat. Biksu yang mendapat semangka saat itu, dalam hatinya berpikir aja, aduh kasihan bener, saya bacakan Amitofo untuk dia deh, masih muda kasihan ya, kena pancung kepala. Nah, itu contoh. Yang tidak mendapatkan semangka, dia pada saat itu berpikir, masih muda pun udah jahat, itu memang itu. Mungkin dengan itu memang sudah sewajarnya kena penggal. Nah, jadi dengan demikian hanya berpikir saja. Makanya karmanya pada saat muncul, ketiganya pada saat jumpa, yang satu dapat semangka, yang doakan dapat semangka, yang berpikir itu adalah memang sudah sewajarnya kamu, istilahnya menghujat atau pikir itu memanglah, kamu memang patut itu kamu dipenggal, tidak mendapatkan semangka. Ya, jadi dengan pikiran saja kita sudah bisa, istilahnya sudah bisa mendapatkan karma warana. Ya, jadi dengan keunikan dari Tantrayana karena kita ada visualisasi, sehingga dengan satu kita boleh visualisasi menjadi banyak. Kemudian Tantrayana mengajarkan kamu adalah Buddha. Saat hidup ini juga Anda bisa menjadi Buddha. Mungkin yang lainnya tidak beranggapan demikian, tapi tidak apa-apa. Nah, saya kira ini adalah keunikan. Saya ceritakan keunikan. Jadi kita tetap jangan mencerca ya sekte lain, itu tidak boleh. Tapi keunikan dari Tantrayana, saya suka Tantrayana karena keunikannya mengatakan saya adalah Buddha. Buddha tidak jauh dari saya. Pada saat Anda visualisasikan idam masuk ke tubuh Anda telah menjadi Buddha. Jika Anda bisa bervisualisasi, pertahankan selama 24 jam Anda adalah Buddha, Anda betul-betul menjadi Buddha. Karena pada saat Buddha masuk ke tubuh Anda selalu pikir saya adalah Buddha. Jadi Buddha itu boleh menyakiti orang lain? Enggak. Boleh melakukan perbuatan melanggar sila? Enggak. Tentu tidak boleh. Jadi kamu adalah Buddha. Ya, jadi dengan demikian akan membantu bahwa diri kamu itu akan dalam pembinaan diri bisa lebih cepat mencapai pencerahan. Jadi keunikannya demikian. Jadi tidak akan bilang saya selamanya tidak akan menjadi Buddha. Nah, jadi makanya kadang-kadang karena keunikan-keunikan ini, justru karena menurut saya banyak keunikan itu adalah, banyak ragam itu adalah keistimewaan daripada agama Buddha. Jadi kita jangan menganggap bahwa itu adalah suatu kehebatan kita mencerca orang lain. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Yang ada di masyarakat paling sering misalnya, banyak orang, ini contoh-contoh aja. Theravada hebat dalam hal bersamadi. Mereka kalau lagi bersamadi bisa berjam-jaman. Semua, oh hebat. Makanya saya mau belajar Theravada. Kalau lu ada pikiran demikian, itu adalah salah. Mahayana itu luar biasa karena sangat suci. Cinta kasihnya luar biasa. Mereka vegetarian, semua tidak membunuh. Kalau timbul sifat demikian, Anda berpikir, maka Anda telah timbul sifat sombong, juga tidak boleh. Tantrayana, Anda berpikir, saya adalah Buddha. Yang lainnya semua belum bisa jadi Buddha, saya sudah jadi Buddha. Itu adalah sifat kesombongan, tidak boleh. Saya kira kita dengan tulus, kalau dengan apanya, dengan polos, tulus jalanin aja deh. Tak usah berpikir banyak-banyak, tidak usah mencerca orang lain. Kalau Anda bisa membantu orang, bantulah. Ya, jadi bantulah semua. Kalau bisa, walaupun yang bukan agama Buddha atau apa bisa bantu, bantulah. Jangan anggap membantu orang itu adalah suatu
perbuatan yang kamu perbuat, tapi itu anggaplah itu yang adalah kewajiban kamu. Saya kira bisa demikian, kita semua akan lebih cepat mencapai pencerahan. Ya, jadi keunikannya itu yang paling istimewa. Saya adalah Buddha. Nah, Buddha adalah saya. Ya, itulah keunikan. Mungkin keunikan yang satu lagi yaitu kita ada mantra. Kita bisa baca mantra, kemudian kita bisa ada apa lagi? Ada homa, yaitu persembahan api. Yaitu ya, dengan persembahan ini kita tidak memohon kembali. Kita dengan tulus lewat dewa api, semua diikhlaskan, dikirimkan ke atas. Jadi permohonan kamu atau persembahan kamu itu tidak ada lagi. Biasanya orang sudah dipersembahkan, akhirnya persembahkan sendiri. Ya kan, akhirnya kita makan sendiri. Tetapi dalam keunikan dari Tantrayana ada satu, yaitu persembahan kamu tidak akan kembali ke kamu. Yaitu lewat dewa api semua diikhlaskan, dipersembahkan. Ya, itulah keunikannya. Ada lagi? Ya, ada yang hari ini. Sang Amitofo, kalau kita terkena ilmu hitam lah, guna-guna mungkin, bagaimana cara menetralisir selain membaca mantra Mahaguru? Saya kira begini, memang di dalam Tantrayana, dia sangat banyak Dharmapala. Dia mengenalkan sangat banyak Dharmapala. Seperti yang hari Minggu yang baru ini, Mahaguru melakukan upacara homa, Mathomingwang apa? Hayagriva, ya. Hayagriva Mathomingwang. Mahaguru mengatakan itu adalah salah satu sadananya bisa menolak ilmu hitam. Dalam Tantrayana banyak sekali. Ya, misalnya Anda bacakan mantra Mathomingwang atau Anda bacakan Sitata Patra Tapai Sangkai Fomu. Itu sangat terkenal di Indonesia. Banyak yang mengenal Tantrayana dari Tapai Sangkai Fomu karena membaca satu jilid buku. Bagaimana merubah nasib. Dan itu dikarang oleh salah seorang ya yang tapi mendiang dari seorang acarya, itu Lien Han Sangsi. Bagaimana cara merubah nasib, dan dia mengenalkan Sitata Patra atau Tapai Sangkai Fomu. Itu adalah salah satu mantra untuk menolak ilmu hitam. Jadi jika Anda merasa ada demikian, Anda boleh tulis surat mohon Mahaguru mengabiseka mantra-mantra daripada Dharmapala dan Anda boleh bacakan. Atau Anda kalau pilih mau mantranya daripada Putong Mingwang, Acalanata, boleh pilih satu aja. Jangan terlampau banyak. Oke? Ya, ada Hansen Sisyong. Sangsi boleh tanya, boleh tolong bahas teknik-teknik baca mantra seperti yang Puja Bakti sebelumnya Sangsi sempat singgung. Oh, oke. Kalau misalnya hari ini tidak sempat, mungkin di lain kesempatan. Boleh deh. Hari ini sempatkan karena masih ada waktu toh. Dalam membacakan mantra di dalam Tantrayana ada diajarkan, yaitu pertama dengan bersuara, mengeluarkan suara. Contoh, kita lagi yang selalu kebaktiannya kita kan Om Kululien Sen Siti Hom, Om Kululien Sen Siti Hom, mengeluarkan suara. Ada lagi yang baca mantra, misalnya kamu lagi duduk di kapal terbang, di plane, sebelah kiri kanan ada orang, kamu pas duduk di tengah, masa kamu Om Kululien Sen Siti Hom? Kan nggak mungkin. Itu ada namanya yang kedua, yaitu kita hanya menggoyang-goyangkan lidah. Istilahnya suara itu ya tidak keluar, tapi lidah kita ikut goyang misalnya gitu. Atau dengan mulut terbuka komat kamit dikit tapi tidak keluar suara. Itu namanya Cingkang Song. Itu yang pertama mengeluarkan suara, kedua itu penyapaan Vajra. Yang ketiga yaitu penyapaan pada saat istilahnya sama sekali tidak ada suara. Sama sekali tidak ada suara keluar, lidah pun tidak bergerak, tapi di dalam baca di dalam hati. Dan yang keempat yaitu dengan seluruh tubuh kita baca, itu yang lebih dalam lagi, yaitu artinya apa? Kita membaca sambil istilahnya kita visualisasikan cakra hati ini berputar, mengeluarkan suara. Ini contoh. Cakra dari Padma Kumara, Hom. Kemudian ada Om Ahom Klupe Ahasa Samahalian Sen Siti Hom. Kamu tahu ini semua, hafalkan semua tulisan daripada bijaksana ini. Anda visualisasikan berada di ulu hati.
ada Padma, ada cakra, ada bijaksananya. Anda sambil visualisasikan pada saat Anda baca, ini berputar. Searah jarum jam berputar, ini yang mengeluarkan suara mantra itu. Itu cara yang paling dalam, yang paling lihai. Ya, jadi pertama yang mengeluarkan suara, yang kedua dengan lidah bergerak-gerak, yang ketiga tidak mengeluarkan suara baca di hati, yang keempat yang lebih mendalam yaitu dengan visualisasikan cakra berputar dan cakra ini, hati ini yang mengeluarkan suara. Ada yang tambahkan lagi di atas cakra itu, saya pernah baca ada satu keong apa sih namanya? Itu loh yang Pak Kung itu apa istilahnya apa? Cangkang. Cangkang yang di sana mengeluarkan suara mantra. Dengan memutar istilahnya roda cakra itu. Itulah yang mengeluarkan suara mantra tersebut. Ya, dan itu adalah cara-cara, tapi yang disesuaikan lagi dengan apa yang kamu mohon. Lain lagi itu seperti yang dicantum atau yang ada di buku membuka gerbang mustika, takai pao ku cimen. Ada di layar, boleh Anda lihat. Di buku itu Anda kalau Anda mau memilikinya boleh hubungi Tokopedia. Jika Anda ingin membaca boleh langsung ke TV Poye. Di dalam perpustakaan terbesar Chen Fozhong telah ada. Jadi itu begini, jika kamu lagi ingin memohon agar badan sehat, contoh, ini misalnya kita lagi baca Tara Peredam Wabah. Jadi itu kalau bisa harus dengan suara yang misalnya pelan. Selama ini saya kira oke lah. Om Tara Tutara Tura Namo Halahelahum Halasoha. Istilah tidak ada bergelombang dengan datar, itu bagus. Atau Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Itu adalah semua istilahnya untuk menolak bala. Tapi kalau untuk memohon rezeki, kamu harus dengan, kembali lagi saya bilang dengan semangat 45. Jadi baca mantranya jangan misalnya, Om Cempala Caleng Cana Yesoha. Jadi sewaktu jambala kuningnya datang pun step by step, pelan-pelan datang dia. Ya, jadi ingat, waktu kita ingin rezeki, uang, duit itu harus semangat, yaitu dengan Om Cempala Caleng Cana Yesoha. Om Cempala Caleng Cana Yesoha. Dengan suara yang gembira dan cepat. Kemudian pada saat mantra kesejahteraan, contoh Kulu Kulie Fomu. Mantra itu kamu harus baca dengan bagaimana? Di dalam buku karya Mahaguru yaitu Membuka Pintu Mustika, Gerbang Mustika dijelaskan membaca dengan hati yang gembira. Nah, kalau dengan suara yang gembira, suara yang gembira boleh kamu tambahkan agak bergelombang. Om Kulu Kule Sri Soha, Om Kulu Kule Sri Soha, Om Kulu Kule Sri Soha. Istilahnya mengandung satu daya. Ayo sini, ayo, come on, semua kemari. Nah, itu contoh aja. Ya. Dan yang terakhir, kalau untuk menaklukkan, baca mantra daripada Dharma Pala. Apa yang Anda lakukan? Harus dengan suara yang tegas dan kuat. Misalnya kamu putung mingwang, Namo Samanto Mutonam Wajalalan Han, Namo Samanto Mutonam Wajalalan Han, atau Namo Samanto Mutonam Wajalalan Han, Namo Samanto Mutonam. Itu semua tidak bisa. Pada saat itu harus dengan suara yang keras. Namo Samanto Mutonam Wajala Lanhan. Namo Samanto Mutonam Wajala Lanhan. Atau dengan Om Mahapalaya Hum Hum Pe. Om Mahapalaya Hum Hum Pe. Kalau Anda baca dengan Om Mahapalaya Hum Hum Pe. Om Mahapalaya Hum Hum Pe. Lain enggak? Ya, jadi pada saat membaca mantra Dharma Pala itu harus dengan suara yang garang, keras, dan bersemangat dan mempunyai kekuatan. Itu contohnya. Ya, ada lagi? Jelas ya, Susyung ya? Ada dari Jensen Alvalino. Amitabha Sangsi, kalau dalam sadhana pribadi dupa yang digunakan sudah habis, ya mungkin maksudnya pertengahan habis gitu loh. Apakah mau pasang lagi?
Saya kira kalau memang jauh, misalnya tempatnya jauh dan itu mengganggu kamu bersadana, kamu tidak usah peduli. Pokoknya pasang satu sudah habis ya sudah. Kalau enggak, itu akan menjadi suatu ikatan bagi kamu. Kamu selalu akan perhatikan, aduh sudah habis atau belum ya. Nanti sudah habis kamu hentikan, kamu akan pasang lagi. Itu pada saat itu kamu lagi baca mantra bagaimana? Apakah kamu hentikan? Kamu langsung pasang lagi. Saya kira tidak usah diperdulikan. Yang penting itu sudah pasang ya sudah. Tapi kalau pas di depan kamu, kamu memang bisa pasang, kenapa enggak? Ya, jadi ini menurut saya ya, agama Buddha itu sangat fleksibel. Tergantung kamu. Misalnya banyak yang bertanya kepada Maha Guru bahwa pada saat mendengarkan sutra boleh tiduran enggak? Kalau Maha Guru misalnya mengatakan tidak, saya kira akan banyak orang yang akhirnya tidak akan mendengarkan sutra. Maha Guru kita luar biasa. Beliau mengatakan boleh. Saya pernah membaca bukunya, ini contoh. Buku yang dulu ada yang bertanya, saya Sucun, saya seorang istilahnya yang menjalankan tantrayana. Saya ada bersadana, tapi semenjak saya menikah dengan seorang wanita yang bukan agama Buddha, dan istri saya tidak memberikan kesempatan kepada saya untuk bersadana. Pada saat saya baca mantra, dia akan menyiramkan air, menaruhkan es ke tubuh saya, kemudian menggoda saya, menggoyang-goyang, menggoncang saya, sehingga saya tidak bisa bersadana. Pagi saya harus kerja sampai siang, sampai malam pulang, istri di rumah tidak memberikan kesempatan dia bersadana. Jadi kesempatan dia bersadana hanya ada di WC saja, yaitu di kamar mandi. Pada saat dia hanya itu aja ada kesempatannya. Dia bertanya kepada Maha Guru, boleh enggak saya bersadana di dalam kamar mandi? Maha Guru menjawab, waktu itu saya baca buku ini, hati saya langsung istilahnya bergetar. Saya kira, oh orang ini ya, guru ini luar biasa. Maha Guru menjawab, boleh lakukan saja. Dan kamu pertama visualisasikan dulu tempat beol itu apa, kloset itu jadi bunga teratai. Kamu mulai bersadana. Maha Guru mengatakan, jika saya bilang tidak boleh, apakah dia masih ada kesempatan melaksanakan sadana? Enggak ada lagi. Betul enggak? Tak ada lagi kesempatan. Jadi menghilangkan kesempatan orang menjalani sadana. Jadi Maha Guru selalu berkata, agama Buddha itu adalah yang fleksibel. Hidup, kita jangan terikat, harus begini, tapi sila tetap harus kita taatin. Tapi banyak yang lebih fleksibel. Bukannya bilang, enggak boleh, misalnya banyak yang bertanya bahwa kita memiliki foto bodhisattva atau ada kalung yang selalu kita pakai liontin itu, yang ada gambar Buddha atau bodhisattva itu boleh masuk ke kamar mandi enggak? Kalau yang pas kamu berada di rumah, kamu boleh keluarkan liontin itu, taruhkan di altar, ya kan? Kamu baru mandi. Tapi kalau kamu pas lagi di luar, bagaimana kamu taruhkan? Kamu masuk, keluar, udah hilang. Iya kan? Kan nggak mungkin. Jadi boleh nggak? Boleh aja. Yang penting kamu bukannya sengaja. Aku sengaja masuk biar kamu cium bau ini. Misalnya dengan ada hati demikian, kamu baru namanya tidak boleh. Tapi kalau kamu pakai di badan, kenapa tidak? Ya, seperti Hyo ini juga, kamu tidak usah peduli, jangan terikat. Kalau jauh dia, kamu pokoknya bersadana sampai selesai, sudah. Tapi kalau dekat di depan kamu, kalau kamu memang bisa hidupkan, mau sambung lagi, kenapa enggak? Boleh aja. Oke? Oke. Mungkin ini ada umat dari Bali ya, tapi nickname-nya itu Bali Ghost Mystery. Oke. Dia nanya ya, kalau ketemu hantu apa yang harus dilakukan? Kalau masih harus visualisasi, kita udah keburu diculik sama hantu. Saya kira begini, dalam Tantrayana kita, makanya Maha Guru mengajarkan kita setiap hari harus bersadana. Pada saat kamu bersadana, kita membuat perisai pelindung diri. Kalau kamu sudah buat perisai pelindung diri, hantu itu bisa dekat kamu atau enggak? Tentu tidak. Jadi makanya dianjurkan, ayo, yang misteri dari Bali, silakan Anda boleh, ghost kamu boleh baca dulu Tantrayana, Anda boleh ikutin dulu. Karena dalam Tantrayana, Chen Fo Chung diajarkan, setiap sadana kamu telah ada membuat perisai pelindung diri.
Perisai pelindung diri itu hantu tidak akan dekat ke kamu. Bukan ketemu, kamu baru buat. Tidak demikian. Makanya dibilangin setiap hari harus kita lakukan, kita harus latihan. Jangan sampai sudah di depan mata baru kita lakukan. Seperti yang Anda sebutkan itu memang tidak akan bisa. Tapi kalau Anda selalu bersadana dengan baik, tidak ada yang bisa dekat. Hal yang tidak baik tidak akan bisa dekat. Oke? Ada lagi yang bertanya? Ya, ini mungkin yang terakhir dari Fanny Teddy. Amitabha Sangsi, kalau Maha Guru mengadakan upacara api homa lewat live streaming, apakah saya sudah mendapatkan pemberkatan untuk bersadana? Oh, belum. Tidak ya, jadi Susyung Sijie, kalau kita mengikuti live streamingnya Maha Guru akan memberkatin dari live streaming. Karena seorang yang telah mencapai pencerahan, saya kembali lagi, ruang dan waktu itu bukan masalah bagi beliau. Tetapi kalau untuk abiseka, setiap mantra atau sadana itu harus secara nyata tulis surat. Ya kan, itu baru sah. Jadi kalau kamu ikuti misalnya contoh, Mato Mingwang Anda ya ada ikutin itu belum, Anda belum mendapat abiseka sadana atau baca mantra daripada Mato Mingwang, itu belum. Ada lagi banyak bertanya. Kalau tinggal satu, ayo selesaikan. Sebenarnya sih ada dua dari Doni sama Andi Tanoko. Mungkin ini Sangsu bisa jelasinnya agak panjang ya, mungkin. Yang dari mana? Doni? Iya. Doni Solo? Iya. Tanya yang itu? Bukan. Mungkin nanti kita jawabnya Jumat, cumanya di sini ada Andi Tanoko. Dari Singapura. Sangsa ada pertanyaan, dalam pertanyaan Maha Guru menjelaskan yang harus dilatih tiap hari selain satu sarana itu adalah Pao Ping Chi. Mohon dijelaskan mengenai Pao Ping Chi. Pao Ping Chi itu adalah melatih Chi. Bagi yang pemula, saya kira kita harus, itu ada step by step itu. Anda harus sampai guru yoga, Anda baru boleh lanjutkan lagi yang tahap kedua, yaitu melatih Chi. Sedangkan kalau Anda belum hafal tentang sadana, itu Chi itu adalah sadana kedua. Kalau boleh saya bilang adalah internal. Yang kita lakukan adalah eksternal. Kita lakukan eksternal dengan sempurna dulu. Baru kita lanjutkan dengan yang internal. Yaitu dengan melatih Qi. Anda sekarang yang Anda latih Qi itu yaitu Jiu Jie Fo Feng. Anda selalu harus keluar ya. 9 jalan napas itu kamu lakukan dulu. Kalau Anda telah mencapai guru yoga, Anda baru boleh masuk ke tahap berikutnya. Atau Anda telah mahir dengan Jiu Jie Fo Feng, Anda baru istilahnya Pao Ping Chi atau sadana botol pernafasan botol. Caranya tahu, Maha Guru ada ajarkan. Tapi kalau selagi Anda belum mahir atau yang eksternal Anda belum bisa dan Jiu Jie Fo Feng 9 jalan nafas Anda belum mahir, jangan lakukan itu. Karena itu bisa membahayakan. Ada yang sampai mimisan. Ya Andi ya. Ya, mungkin Sangsu selesaikan aja, Doni. Itu bagaimana bila seorang sadaka merasa jeratan karma buruk masih demikian kuat, apakah boleh kembali menguatkan catur prayoga satu persatu, apakah ini akan sia-sia? Tidak ada yang sia-sia di dalam bersadana. Yang kita bilang misalnya kamu merasa tetap kamu mau ulangi lagi, ada orang yang menjalankan, Maha Guru sudah pernah menjelaskan, ada yang menjalankan hanya catur sarana saja, itu pun bisa mencapai pencerahan. Cuma satu saja. Dan caranya ada di buku Kiat Jalan Moksa. Maha Guru telah ada membuat satu ringkasan. Itu aja Anda telah bisa mencapai pencerahan. Dan banyak yang hanya melaksanakan Maha Namaskara aja bisa mencapai tingkatan pencerahan. Ya, jadi tidak ada yang sia-sia di dalam Tantrayana. Yang penting kamu jangan tamak dalam hal sadana, kemudian Anda jangan lompat-lompat. Jika yang sudah lalui Anda mau ulangi lagi, kenapa enggak? Ya kan? Kali ini ada yang bertanya lagi, karena dalam buku Kiat Jalan Moksa, Maha Guru menyebutkan bahwa sadana Vajrasattva itu 100.000 kali. Maha Guru menegaskan bahwa bukan itu. Kalau 100.000 kali sadana
Vajrasatwa, coba kita mau hitung, satu hari kamu mau berapa kali, berarti seumur hidup cuma lakukan itu aja. Anda mau lakukan itu boleh nggak? Boleh. Anda konsen satu, kenapa enggak? Tapi kalau enggak, Anda hanya boleh cukup membacakan mantra sat aksara 100.000 kali. Ya, jadi itu banyak lagi yang bertanya, mantra pendek atau mantra panjang? Sangse. Semua kirain kalau lebih pendek lebih cepat dia. Memang Maha Guru berkata, mantra pendek dan mantra panjang adalah sama pahalanya. Nah, tetapi saya anjurkan yang panjang. Kenapa? Saya ada sedikit logika yang saya share kepada Anda. Karena pada setiap Anda bersadana, selesai bersadana, Anda harus baca 3 kali Bai Zhi Ming Zhou Sat Aksara untuk menutupin kekurangan yang di depan. Kenapa saat itu bukan baca Om Peca Sato Ahom Pe 3 kali selesai toh? Kenapa harus baca mantra panjang? Makanya saya bilang, bacalah mantra panjang 100.000 kali dulu. Timbulkan kekuatan kamu dulu. Selanjutnya kamu boleh baca Om Peca Sato Ahom Pe. Ya, jelas? Iya. Oke deh. Ada lagi? Pertanyaan terakhir ya, semua umat Sendarma yang di live streaming. Jensel ya. Alvalino, ini yang mungkin kita sesi tanya jawab hari ini terakhir. Sangse Amitofo tanya lagi, apa beda dari Ikui Wajrasatwa sama Sadana Catur Prayoga? Oh, begini, sebenarnya Ikui Wajrasatwa itu ya adalah Catur Prayoga itu sebenarnya 4, yaitu ada Maha Namaskara, Maha Mandala Puja, Catur Sarana, dan Sat Aksara. Jadi Ikui-nya itu maksudnya Sadana Wajra Satwa itu mencakup 4 ada di dalamnya. Iya toh? Sedangkan yang lain kan tidak, yang lain mungkin 3 ada, tapi Vajra Satwanya Sat Aksara kan nggak ada. Tapi di dalam Vajra Satwa, Catur Prayoga ini semua ada di dalamnya. Itu aja. Oke. Ya, jadi saya belum tenteng, saya lupa. Ini harus lagi. Tenteng, yang ini ya, ini adalah websitenya Rainbow Temple. Jika Anda ingin mengetahui segala sesuatu kegiatan Maha Guru di Rainbow Temple melakukan upacara, ada di website ini. Anda boleh masuk, ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Dan jika Anda ingin mengikuti atau ingin mendaftar upacara yang dipimpin oleh Maha Guru, ada di sini. Ya, Anda boleh baca, masuk website ini. Kalau yang ini sih harus. Walaupun udah tahu ini ya. Ivan. Jangan lupa ini websitenya perpustakaan terbesar yang berada di Chen Fozhong atau perpustakaan Chen Fozhong yang terbesar. Yaitu website daripada ini www.tbpoya.org/ind. Anda masuk dan jadilah member atau anggotanya. Dan jangan lupa kegiatannya. Mana sih kalian punya yang ada lukis warna itu ada di sana. Anda boleh lihat. TB Poye mengadakan satu kegiatan, yaitu mewarnai, yaitu yang berisi, kalian lihat di layar, yang berisi 7 buah animasi atau karikaturnya Maha Guru. Anda tinggal warnai. Dari usia 3 tahun sampai 90 tahun juga boleh ikut. Nah, yang saya mau kabarkan lagi bahwa ada kabar gembira, Anda bisa mendapat 2 kali hadiah. Pertama, hadiah dari Indonesia. Yang dari Indonesia kalian udah kumpul di sini, saya akan memberikan hadiah kepada kalian. Sesudah itu kita kirim lagi ke Taiwan. Taiwan akan memberikan hadiah lagi kalau terpilih lagi lukisan itu. Kadang-kadang kan sudut mata orang berbeda-beda. Ya, jadi kita akan memberikan hadiah yang sama kepada pemenang mewarnai di Indonesia. Ya, kemudian yang di Indonesia kita akan kirim lagi ke Taiwan. Taiwan akan memberikan lagi hadiah. Karena menurut mereka bahwa yang di Taiwan itu mungkin karena dari seluruh dunia, jadi kemungkinannya kecil. Ya, kita yang dari TB Poye Indonesia akan memberikan hadiah kepada Anda juga. Mana tepuk tangannya? Iya dong, biar lebih semangat ya. Itu mewarnai, dan mewarnai itu paling lambat tanggal berapa sampai di tempat kita ini? Iya, tanggal berapa penutupannya?
Oh, berarti tanggal 25 Juni sudah harus paling lambat sampai di sini. Jadi Siung Suci, jangan sampai ketinggalan ya. Lebih cepat buat, jangan kalian 26 baru sampai, saya tidak bisa bantu lagi. Ya kan, kalian sampai lebih cepat biar kita kumpulin, kita lihat dulu. Yang dari Indo kita kasih hadiah dulu sama kalian. Ya, nah, jadi sampai sekarang yang kita terima belum banyak, tapi kalian semua ciayu, semua boleh ikut, jangan jadikan beban. Pas lagi stay at home toh tidak ada pekerjaan, tidak mudah juga, saya juga udah mulai, saya udah sampai separuh. Waduh, saya kira itu teringat masa-masa lalu. Pelan-pelan berikan warna, tapi ya hilangkan stres, ya. Jadi itu kegiatan itu semua orang boleh ikut, rebut hadiah ini. Saya kira hadiah itu harus jatuh di Indonesia. Kita harus berjuang. Kemudian, kegiatan kedua, kita merangkul anggota menjadi TB Poye. Ya kan? Dengan siapa yang merangkul paling banyak akan memperoleh satu lukisan asli Mahaguru. Lukisan asli loh. Yaitu mencari tikus Nakula. Itu paling lambat kapan? Bulan Juli itu. Tapi cepat sekarang cari. Saya kira itu saya sudah ajarin kalian toh. Pergunakan cara. Misalnya satu vihara, semua kumpul tapi udah dapat lukisannya, taruh di vihara. Semua masukkan satu orang punya nama. Jadi kalian bisa dapatkan itu. Saya masih dengar itu yang paling banyak ada sedikit bocoran bukan dari Indonesia. Dari Vietnam. Kata dari Vietnam. Kita harus berjuang, harus jatuh di Indonesia. Ya, jadi Siung Suci, kalian boleh ayo rangkul